Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Dan kemarin sempat libur dikarenakan ada mamah mertua nginep ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Rasanya itu serasa mimpi banget karena pas sore-sore sekitar jam 5-an itu tuh ibu mertua datang ke rumah ya, dan mau nginep ceritanya. Jadi hari kemarin tuh saya nggak mungkin dong ninggalin ibu mertua gitu ya, atau ngurusin ngedit-ngedit video karena kan langka banget gitu ya teman-teman. Ibu mertua saya itu nginep di rumah. Kalau berkunjung sih sering ya teman-teman, tapi beliau itu kalau berkunjung tuh cuman sebentar-sebentar. Kalau nginep mah bener-bener jarang. Pas terakhir nginep itu pas saya lahiran Dede Fikri ya teman-teman. Jadi udah 10 tahun ke belakang gitu. Kalau untuk berkunjung alhamdulillah sering ya teman-teman. Kalau nggak 2 minggu sekali, sebulan sekali, palingan kalau berkunjung pun itu tuh cuma sebentar, paling sejam 2 jam. Ya begitulah beliau ya teman-teman, karena beliau itu nggak betahan orangnya, jadi saya juga mengerti. Nah kemarin tuh alhamdulillah beliau itu pengen nginep katanya, karena udah lama nggak nginep di rumah saya. Jadi saya nggak sempat untuk ngedit-ngedit dulu ya teman-teman. Jadi kemarin tuh sempat libur lagi, bolos lagi, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa lebih konsisten ya teman-teman, karena untuk saat ini konsisten itu benar-benar dibutuhkan. Seharusnya sih saya itu gercep ya untuk membuat video, punya stok gitu ya, jadi 1-2 hari itu pas mau libur itu tuh udah ada gitu. Tapi untuk saat ini belum bisa dikarenakan ya seperti itulah di rumah ya keadaannya gitu. Jadi pas benar-benar repot gitu ya, kadang ada pekerjaan yang gak disangka-sangka gitu kan datang. Jadi ya sebisanya aja, tapi diusahakan untuk tetap konsisten ya teman-teman, karena sayang juga perjuangan yang udah lama saya perjuangkan gitu. Kalau untuk saat ini misalnya disia-siakan, karena untuk mencapai monetisasi itu tuh benar-benar perjuangan banget ya, dan juga mengumpulkan followers dan juga jam tayangnya itu tuh benar-benar perjuangan banget. Jadi kalau untuk saat ini saya itu menyia-nyiakan gitu ya hasil kerja keras saya, rasanya benar-benar sayang. Jadi untuk saat ini kalau bolos up itu ya, up video palingan kalau bener-bener riweuh di rumah, yang pastinya itu saya pasti nggak up dulu. Oke, lanjut lagi ke cerita videonya ya teman-teman. Barusan tuh saya udah bersih-bersih halaman depan, jalan depan juga, dan di sini tuh saya sekalian mau jemur-jemur dulu ya. Dan di sini tuh kebanyakan sarung-sarung, dan itu peralatan ibadah karena kebanyakan laki-laki ya di rumah saya itu si kakak, si ade, dan juga pak suami. Sarungnya lumayan banyak juga, karena untuk sarung itu tuh nggak nyuci setiap hari ya teman-teman, karena yang pastinya dipakai untuk beribadah doang gitu ya. Dan alhamdulillah cuacanya cerah ya teman-teman, dan di sini tuh saya excited banget karena alhamdulillah juga badan sudah benar-benar lumayan fit. Jadi kalau badan fit itu tuh benar-benar gak enak banget diam-diaman di rumah gitu ya. Yang pastinya ngelihat rumah berantakan, ngelihat rumah kotor itu tuh benar-benar pengen gercep gitu untuk ngerjain semuanya. Nah begitulah emak-emak ya, yang pastinya itu kalau ada kerasa sakit itu pun gak dirasa, tapi pekerjaannya itu dibatas gitu. Tapi untuk badan fit itu tuh alhamdulillah rasanya tuh bersemangat banget untuk beres-beres di rumah, untuk ngurusin keluarga gitu ya teman-teman. Jemur-jemur sudah selesai, sekalian lagi nih saya mau ngepel, dan untuk pelannya sudah saya basahi karena terasnya itu nggak terlalu kotor, palingan sedikit aja ya. Di sini saya itu nggak bawa air di ember karena tidak diperlukan juga. Kemarin juga udah dipel ya teman-teman. Dan itu tuh ada motor yang lagi dibenerin sama si kakak, Masya Allah, jadi sempit-sempit banget gitu ya. Tapi mau bagaimana lagi, nggak apa-apa, yang penting saya itu masih bisa untuk bersih-bersih ya. Dan jemuran handuk pun tadi itu udah sempet dijemur dan udah pada kering, jadi saya alihkan aja ke ujung ya teman-teman, biar nantinya itu nggak terlalu rame gitu di depan rumah. Karena itu tuh ada box juga, itu tuh box kepunyaan pak suami ya teman-teman, keperluan juga untuk usaha, jadi nggak bisa dikemana-manain. Palingan kalau nggak ada pak suami lagi make tuh boxnya yang hijau ya teman-teman, itu tuh baru nggak ada. Nah untuk karungnya di atas box itu tuh karung peralatan motor, jadi kalau si kakak udah nggak makai yang pastinya nanti bakal disimpan.
Dilanjut lagi ke dapur nih teman-teman, saya itu mau beresin dulu penirisan piring ya, karena ada beberapa piring yang belum dibereskan. Jadi sebelum bersih-bersih yang lainnya, ini saya mau bereskan dulu karena kelihatannya juga berantakan banget ya teman-teman. Ya walaupun dapur itu semalaman udah bersih, udah rapih ya, tapi pas pagi harinya ya berantakan lagi seperti ini. Yang pastinya kalau di dapur itu bukan hanya saja saya yang beraktivitas ya teman-teman. Kadang-kadang juga kalau ada Pak suami itu tuh sering banget beraktivitas. Jadi kalau mau awet-awetan gitu tuh untuk merapihkan dapurnya itu tuh susah banget. Karena yang pastinya kalau banyak orang di rumah itu tuh yang pasti gampang banget untuk berantakan ya. Nah di sini nggak apa-apa, saya bersihin lagi, beresin lagi. Yang penting badan sehat, semangat ya teman-teman, dan juga dikasih kebahagiaan aja sama Allah, amin. Karena sesuatu yang dikerjakan dengan rasa ikhlas itu tuh pastinya rasanya itu bahagia banget ya teman-teman. Nah di sini untuk stok sayuran dari Mamang Sayur udah nggak ada ya, udah pada habis gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti Kang Sayurnya kalau jualan lagi saya bisa belanja lagi gitu ya. Dan untuk belanja masak-masak itu tuh hampir setiap hari ya teman-teman kalau Kang Sayurnya dagang, yang pastinya saya beli karena nggak ada stok bahan masakan di rumah ya. Nah ini dilanjut lagi untuk bersih-bersih rak bumbunya karena warnanya putih, ini tuh wajib banget dibersihkan. Ini tuh hampir 2 hari sekali ya teman-teman, apalagi kalau udah ngeliat tebuan banget itu tuh langsung saya bersihin. Nah kebanyakan botol-botolnya ini tuh pada kosong karena bumbu-bumbunya itu belum beli lagi ke pasar ya teman-teman. Dan untuk bumbu sehari-hari mah paling kaldu ayam itu tuh udah ditata gitu langsung di lemari ya, seperti biasa teman-teman juga udah pada tahu ya kalau stok bumbu kaldu ayam persabunan itu tuh saya simpan di dalam lemari. Jadi untuk bumbu-bumbu yang tabur yang agak banyak gitu yang disimpan di botol itu tuh benar-benar harus belanja ke pasar ya teman-teman, biar yang pertama harganya itu agak murah dan yang keduanya itu bisa dapat banyak gitu ya. Karena kalau untuk di grosir jarang banget kan bumbu-bumbu seperti itu ada gitu, yang palingan adanya juga kaldu ayam, kaldu sapi, udah deh gitu ya. Dan untuk ketumbar, kemiri, bawang merah, bawang putih, lada bubuk itu tuh jarang banget ada gitu ya kalau di grosiran mah. Oke, dilanjut lagi karena meja kompornya udah bersih. Di sini saya lanjut untuk cuci piring ya teman-teman. Dan jangan salfok juga sama bibir saya yang komat kamit. Itu tuh saya sambil ngobrol sama si kakak ya. Kalau di kamera kelihatan cepet ya ngomongnya karena dicepetin ya teman-teman. Ini tuh saya cepetin beberapa kali lipat biar tidak terlalu lama gitu ya. Nah untuk cucian seperti ini benar-benar gampang numpuk banget kalau semua keluarga ada di rumah. Dan yang pastinya teman-teman juga pasti pada ngerasainnya kalau udah punya anak beberapa yang udah pada besar-besar gitu kan. Karena makannya juga kan nggak disuapin lagi, jadi pas mereka lapar itu mereka ngambil sendiri gitu ya. Dan biasanya kalau lagi rajin mah mereka juga si kakak dan juga si ade itu tuh pada nyuciin piringnya ya teman-teman. Tapi kalau lagi males ya gitu ya disimpan langsung aja gitu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga anak-anak ya teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya juga anak-anak kita itu menjadi orang yang berbakti kepada orang tua, yang santun, yang bagus akhlaknya gitu kan. Karena doa orang tua itu nggak lepas gitu ya. Dan untuk saat ini dimengerti aja kalau mereka itu setiap makan nggak habis, setiap makan mereka itu langsung cuci piring. Kalau udah ngarahin mah ya udah, tapi kadang-kadang mereka mau, kadang-kadang enggak. Nah itu tuh yang harus kita mengerti. Untuk wajan-wajan saat ini agak sering dicuci di wastafel ya teman-teman, karena untuk saat ini jongkok-jongkok itu agak males gitu ya. Padahal mah seharusnya itu banyakin jongkok gitu, dikarenakan kehamilan usianya juga udah mulai membesar ya teman-teman. Tapi di sini tuh ya alhamdulillah aja karena ada wastafel jadi tidak terlalu pegal gitu.
karena untuk jongkok-jongkok itu tuh agak malesnya, bukan apa-apa, bukan males jongkoknya, tapi malas nyucinya 2 kali gitu. Kalau ada di wastafel kan sekalian dicuci. Nah kalau lagi malesnya misalnya udah dicuci di wastafel nih, udah cuci piring, sedangkan wajahnya itu belum dicuci di kamar mandi, itu tuh agak malesnya ya seperti itu. Jadi harus mencuci 2 kali gitu ya teman-teman. Nah kalau seperti ini kan sekalian gitu, jadi langsung dicuci, langsung dibersihin. Ya pokoknya semampunya aja lah ya teman-teman. Kalau lagi mood di kamar mandi untuk nyuci wajan-wajannya ya di kamar mandi. Tapi kalau enggak mah ya udah di wastafel aja. Yang penting mah barang-barang atau perabotan pada bersih semua ya teman-teman. Oh iya, kemarin tuh ada teman-teman yang pengen disapa, yaitu Mamah Kerin B. Mohon maaf ya apabila dalam penyebutan namanya itu salah, karena lumayan agak susah juga. Hai Mamah Kerin B, terima kasih udah hadir, udah selalu nonton, udah setia nonton video sederhana saya. Semoga teman-teman semuanya itu dilimpahkan rezekinya, sehat badannya, selalu bahagia, dan teman-teman semua itu dilimpahkan beribu-ribu kebaikan ya. Amin Allahumma amin. Dan ada juga yang pengen disapa-sapa, insya Allah di next video ya teman-teman. Terima kasih pokoknya untuk semuanya yang sudah hadir dan selalu nonton video sederhana saya. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih dan juga mendoakan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Oke, alhamdulillah untuk cuci piring sudah selesai ya teman-teman, dan di sini tuh saya lanjut untuk menata piring-piring yang sudah pada kering, yang sudah saya alihkan di wadah ya teman-teman. Nah, di sini tuh untuk penataannya pokoknya di sini tuh harus kering semua, karena bukan apa-apa kalau di penirisan piring kan udah ya dekat wastafel. Jadi untuk ditata di rak itu tuh harus benar-benar kering. Alhamdulillah, dan di sini tuh barusan saya udah lanjut untuk menyimpan pakaian yang sudah pada bersih, yang sudah pada dicuci ya teman-teman. Jadi pas habis nyuci itu tuh kadang saya nyuci lagi, tapi kalau dijemur mah kadang besok paginya gitu ya. Jadi biar nantinya itu enak gitu pas pagi-pagi bisa ngejemur. Nah, dan di sini saya langsung aja ngepel dapur saya biar kelihatan bersih ya teman-teman. Dan alhamdulillah dapur saya sudah nggak berantakan lagi, sudah bersih lagi, walaupun dapur saya itu dapur sederhana. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Dan di sini saya lanjut untuk ke rumah, karena rumah masih agak berantakan, walaupun nggak berantakan amat, tapi di sini wajib banget untuk dibersihkan ya. Yang pertama itu ibadah, yang keduanya biar nyaman, yang ketiganya biar betah, yang keempatnya pokoknya biar bersih, biar rapi gitu ya. Karena tanggung jawab seorang ibu ya seperti ini, setiap harinya diulang-ulang, nggak ada pernah bosennya gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh ibadah yang paling lama gitu ya, yaitu ibadah seorang ibu rumah tangga. Gak ada habisnya, gak ada gak ada ujungnya, yang pastinya itu benar-benar dilakukan setiap harinya. Kalau sholat mah itu tuh udah pasti kewajiban masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini lanjut lagi nih untuk nyapuin ruangannya gitu ya, karena wajib banget dibersihkan. Dan untuk saat ini jarang banget saya nge-record keseluruhan ruangan gitu ya teman-teman, lumayan agak ribet juga karena tripodnya itu udah mulai retak-retak teman-teman, jadi agak susah untuk diatur-atur gitu ya. Dan ini ada beras yang kemarin saya beli yang belum saya alihkan ya teman-teman ke wadah, karena yang di wadah juga masih ada, nunggu habis dulu gitu ya. Oke, karena pekerjaan sudah selesai, di sini saya lanjut untuk nyeduh air dulu, dan di sini saya menyeduh energen ya teman-teman, karena lumayan gerah juga, pengen yang manis-manis sambil istirahat. Pokoknya alhamdulillah, bahasa Allah tabarakallah, hari ini tuh benar-benar kesibukannya ya luar biasa seperti ini setiap harinya. Nah teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini dulu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.